Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih beri kesempatan dan masih bisa bertemu kembali pada Minggu Id kali ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan semoga sampai pada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Anak-anak sekalian, Bapak Ibu guru, dan penonton di rumah, hari ini kita sudah memasuki hari ke-21 pada bulan Ramadan, yaitu yang berarti kita telah memasuki 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, yaitu malam-malam yang sangat istimewa karena di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan sisa Ramadan ini dengan berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Ngabuburit kali ini kita akan belajar tentang bagian dari sholat, yaitu sholat musafir. Sholat musafir yaitu sholat bagi orang yang sedang melakukan perjalanan. Lalu bagaimana sholatnya orang yang sedang bepergian tersebut? Dalam kitab disebutkan bahwa yang artinya diperbolehkan bagi orang yang sedang bepergian untuk mengqashar sholat, yaitu zuhur, asar, isya itu menjadi 2 rakaat, dan diperbolehkan juga untuk menjamak sholat zuhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya dalam satu waktu, baik dengan jamak takdim ataupun dengan jamak takhir. Musafir di sini adalah orang yang melakukan perjalanan jauh. Dalam fikih biasanya perjalanan sekitar kurang lebih 90 km atau 16 farsah. Ketika seseorang melakukan perjalanan jauh, tentu akan mengalami kesulitan, entah itu dia kelelahan, keterbatasan tempat, atau kondisi perjalanan yang tidak menentu. Oleh karena itu, Islam memberikan keringanan dalam sholat, yaitu untuk sholat musafir. Yang pertama dalam sholat musafir di sini yaitu sholat qashar atau meringkas sholat. Dari yang 4 rakaat bisa menjadi 2 rakaat, diringkas menjadi 2 rakaat. Jadi sholat zuhur bisa diqashar menjadi 2 rakaat, asar dan isya itu juga 2 rakaat. Sedangkan sholat maghrib tetap 3 rakaat dan sholat subuh tetap 2 rakaat. Yang kedua yaitu sholat jamak atau menggabungkan sholat. Kalau yang tadi meringkas, sekarang bisa digabungkan. Jadi selain qashar, musafir juga bisa menjamak sholatnya dengan menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu. Nah, dalam kitab disebutkan bahwa ada 2 macam sholat jamak, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim di sini yaitu sholat kedua, maksudnya kedua sholat dimajukan dalam waktu yang pertama. Jadi, contoh sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Jadi pada sholat jamak takdim di sini, sholat itu dilakukan di awal sholat, maksudnya di sholat zuhurnya. Jadi kalau tadi sholat zuhur dan asar, jadi sholatnya dilaksanakan pada sholat zuhur dan niatnya dilakukan pada sholat itu juga. Dan pelaksanaannya juga harus tertib, yaitu sholat zuhur dahulu kemudian diikuti dengan sholat asar. Sholat jamak yang kedua yaitu jamak takhir, yaitu di mana sholat pertama diakhirkan ke dalam waktu yang kedua. Contoh, sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan di waktu asar, tetapi niatnya tetap di awal waktu, di awal sholat zuhur tadi, tetapi pelaksanaannya di sholat yang kedua yaitu pada sholat asar. Untuk niat sholat qashar, misal sholat zuhur yang mau diqashar yaitu usolli fardhu dhuhri raka'ataini mustaqbilal qiblati qashran lillahi ta'ala. Sedangkan niat untuk sholat jamak seperti usolli fardhu dhuhri raka'ataini jam'a takdimin au takhirin qashran lillahi ta'ala. Jadi kalau jamak takdim berarti diambil salah satu saja, jam'a takdimin, atau kalau jamak takhir berarti jam'a takhirin, hanya diambil salah satu saja. Kemudian syarat untuk melaksanakan sholat jamak dan qashar di sini dalam kitab Ghoyah wa Taqrib disebutkan ada 5 syarat. Yang pertama yaitu
tujuannya baik, bukan untuk maksiat. Misal kita sedang study tour atau sedang silaturahmi atau mudik atau pulang kampung. Nah, itu kan biasanya memang butuh waktu perjalanan yang lama dan pasti lelah. Nah, di situ bisa dilakukan sholat jamak dan qashar. Kemudian syarat yang kedua yaitu jarak perjalanan minimal atau paling sedikit itu 2 marhalah atau perkiraan 90 km atau 16 farsah tadi itu. Dan perjalanan di sini itu masih berlangsung, bukan ketika sudah perjalanan jauh, tetapi pelaksanaannya ketika kita sudah sampai di tempat atau sudah sampai di rumah. Jadi sudah tidak melaksanakan perjalanan lagi. Jadi pelaksanaannya sholat jamak dan qashar di sini kita posisinya masih dalam perjalanan. Kemudian syarat yang ketiga yaitu sholat yang pasti atau sifatnya pasti, yaitu seperti sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya yang bisa qashar, yaitu sholat yang hanya 4 rakaat. Sedangkan untuk sholat jamak yaitu sholat zuhur dan sholat asar, dan sholat maghrib dengan sholat isya itu bisa dijamak. Kemudian untuk syarat yang keempat yaitu niat. Jadi kita harus berniat terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat qashar. Ini adalah poin yang paling penting di sini yaitu niat. Dan syarat yang terakhir, yang kelima, yaitu tidak makmum pada orang yang mukim atau orang yang bukan musafir. Jadi kita boleh sholat jamak qashar ini dengan berjamaah, akan tetapi sholatnya itu tidak boleh bermakmum pada orang yang sedang melaksanakan sholat dengan sempurna. Jadi kita boleh makmum pada orang atau pada imam yang sama-sama sedang musafir. Seperti ketika kita study tour, kita kan rame-rame bareng-bareng. Nah, baru kita boleh bermakmum pada orang yang sama-sama musafir di sini tadi. Lalu bagaimana hukum sholat jamak dan qashar bagi orang yang melakukan perjalanan jauh tetapi didapurnya menggunakan pesawat? Misal dari Surabaya ke Jakarta. Kalau kita naik kendaraan darat atau kapal, itu kan kita pasti butuh waktu yang lama. Kita anggap 1 hari. Nah, sedangkan ketika ditempuh dengan pesawat itu hanya memakan waktu hitungan jam, mungkin tidak sampai 1 jam. Nah, itu apakah bisa qashar? Nah, itu boleh qashar dan boleh tidak. Jadi, kalau kita menghitung jarak itu sudah memenuhi untuk jamak dan qashar, tapi kalau kita melihat waktu, misal kita berangkat di waktu zuhur, kita sampai di Jakarta itu bahkan untuk sholat zuhur masih ada, belum sampai waktu asar. Jadi meskipun tidak qashar itu masih bisa. Jadi qashar di sini itu adalah bentuk dispensasi atau bahasa Islamnya itu rukhsah, dan sifatnya itu tidak wajib, hanya sebagai anjuran. Walaupun kita sedang dalam perjalanan, sholat tetap tidak boleh ditinggalkan, tetapi Allah memberi keringanan agar kita tetap bisa melaksanakan sholat dengan mudah. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru dan penonton di rumah, dari penjelasan tentang sholat musafir ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kemudahan dan kasih sayang. Ketika seorang muslim sedang melakukan perjalanan jauh, Allah tidak ingin hambanya merasa kesulitan dalam beribadah. Karena itu Allah memberikan keringanan berupa qashar dan jamak dalam sholat. Namun keringanan ini bukan berarti kita boleh meninggalkan sholat. Justru sebaliknya, keringanan ini menunjukkan bahwa dalam kondisi apapun, sholat harus tetap dijaga. Walaupun kita sedang dalam perjalanan atau sedang lelah, atau bahkan kita sedang berada di tempat yang tidak biasa, seorang muslim tetap harus berusaha menjaga hubungannya dengan Allah melalui sholat. Oleh karena itu, sebagai pelajar muslim, kita harus membiasakan diri untuk tidak meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Jika kita bepergian jauh, kita bisa menggunakan keringanan yang telah diberikan oleh Allah, yaitu dengan mengqashar dan jamak sholat. Dengan begitu, kita tetap bisa menjalankan ibadah dengan baik sekaligus merasakan rahmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan sampai kita menjadi orang yang hanya rajin sholat ketika keadaan mudah, tetapi lalai ketika keadaan kita sulit. Justru seorang muslim yang baik adalah orang yang tetap menjaga sholatnya dalam keadaan apapun, baik ketika di rumah, di sekolah, maupun ketika sedang bepergian. Semoga kita semua termasuk orang yang selalu menjaga sholatnya dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi yang dapat saya sampaikan dalam ngabuburit kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.